Ini santriwati kami namanya Syifa, asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua, ini ananda kami Syamsiah, juga berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga adalah Ananda Mulyani, juga berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, mereka ini para mu'allaf yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan mereka studi di sana dengan sungguh-sungguh, dan setelah kembali nanti ke tanah air, kita harapkan mereka bisa menjadi duta-duta dakwah kita yang akan berdakwah kepada keluarga mereka, masyarakat mereka, khususnya di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, saya sapa dulu yang pertama Syifa, untuk kita ajak berbincang-bincang sedikit ya tentang pengalaman kalian. Assalamualaikum Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Syifa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kalian ini pulang ke Indonesia liburan ya? Nah, Kalau boleh tahu berapa bulan liburannya? liburan di kampus kita sampai bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya, dikasih waktu sampai tanggal 22 Agustus. Insya Allah udah balik lagi ke Irak. Jadi kalian nanti 22 Agustus 2019 ini wajib kembali ke negara Irak ya? Ya, Ustaz. Kamu bertiga ini satu kelas ya? Nah, Jurusannya beda-beda atau sama? Sama ya? Baik, saya mungkin minta pengalaman Syifa dulu yang pertama. Nanti yang lain berbagi-bagi pengalaman ya. Syifa sebagai apa namanya mu'allaf yang belajar ke Irak ya, yang sebelumnya pernah mimpi enggak akan belajar di Irak itu? nggak pernah. Enggak pernah. Nggak. Jadi kaget ya dapat kesempatan kuliah di Irak begitu ya. Negara yang sangat jauh, di mana itu Irak ini? Ya kan? Iya. Apalagi informasinya Irak itu daerah konflik dulunya ya. Ya benar. Boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa kita di Andabat TV? Jadi ceritanya emang sempet kaget, nggak sangka dapat beasiswa bisa keluar negeri di Baghdad. Dan emang di negara sana itu katanya lagi perang-perangan, lagi konflik kayak gitu. Dan waktu itu pun kita sempat nggak mau ke sana, sampai nangis nggak mau ke sana. Tapi alhamdulillah dari ustadz-ustadz banyak yang kuatin, katanya nggak apa-apa, ke sana belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah kita pun niat berjihad kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai di sana, negara di sana itu aman, nggak ada apa-apa. Bahkan kita nggak pernah lihat orang boman atau Nggak ada orang perang tembak-tembakan, gitu, nggak ada. nggak ada sama sekali. Di sana negaranya itu aman, alhamdulillah aman. Dan Alhamdulillah. Terus apa yang dirasakan Syifa waktu mula-mula begitu mendarat pesawat di Baghdad itu, kemudian dibawa ke asrama itu, apa yang dirasakan? Kan tentu kan perubahan semuanya terjadi, mulai dari perubahan cuaca di sana yang ekstrim. Kalau panas sangat panas sekali, kalau dingin juga lumayan dingin begitu. Kesan pertama tiba di negara Timur Tengah, khususnya di Irak itu apa? kesan pertama yang pas nyampe di sana itu emang di sana hawanya tuh panas banget karena itu waktu pas kita nyampe sana kan bulan Ramadan ya. Iya. Itu kan masih musim-musim panas dan panasnya tuh sampai 52 derajat Celcius. Masya Allah. Iya panasnya, dan seiring berjalannya waktu memasuki musim dingin sangat dingin itu sampai minus 7. Allah Akbar. Jadi dari panas yang sangat menyengat Sampai- kemudian berpindah musim dingin yang sangat dingin sekali. Iya, sangat Itu dingin. dua-duanya ekstrim itu. Iya, sangat. Jadi sempat apa nggak sakit atau mimisan begitu? Alhamdulillah nggak sakit, nggak mimisan. Oh gitu. Ya Ustaz. Baik. Kalau Mulyani, gimana perasaan waktu tiba di sana? Silakan. Pertama sampai di sana sih, awalnya kaget juga sih. Soalnya hawanya panas kan, Kaget itu ya? kaget. Soalnya panas hawanya, nggak terbiasa gitu. Kalau Syamsiah, apa namanya, sakit nggak waktu itu? Nggak, alhamdulillah. Nggak sampai mimisan juga nggak? Nggak. Tapi Cuma agak kaget badan itu ya. Jadi belum pernah memasuki daerah atau negara yang panasnya sangat ekstrim begitu. nggak. Alhamdulillah nggak. Palingan musim dingin. Tapi kalian justru lebih kuat di panas daripada di musim dingin ya. Ya kuatnya. Kalau dingin gimana? Sampai minus 7 tadi. Itu
Itu kan nanti Menggigil nggak? menggigil juga sih. Dikasih apa di sana? Disiapin soba pemanas ruangan. Pemanas ruangan gitu. Ya, Alhamdulillah. Terus kalau Mulyani bagaimana? Ya, alhamdulillah sih, tapi yang nggak enaknya tuh kalau pas musim panas nggak ada air buat pendingin, jadi susah banget kalau buat mandi dan kayak gitu tuh ribet banget. Oh, nggak ada pendingin. Nggak ada pendingin. Jadi itu kan panas itu berarti dari pipa atau dari Iya, toren langsung gitu ya? dari atas. Dari toren gitu. Iya, jadi nggak ada pendingin, jadi kalau udah jam 7 tuh udah nggak bisa mandi. Jadi Udah panasnya. jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi. Itu sudah panas. Udah panas banget air. Masya Allah. Terus solusinya apa? Kalian masukkan Jadi dulu kalau- dalam satu bak itu baru didinginkan gitu. Enggak, kalau kita mau mandi tuh habis subuh kita langsung mandi. Karena jam 7 tuh kita udah berangkat kampus. Oh, subhanallah. Terus gimana kesan pertama kali sampai di sana? Pengalaman Mulyani sendiri. Ya, alhamdulillah sih. Kalau soal panas, dingin kayak gitu kan biasa aja, nggak terlalu apa. Ya cuma gimana ya, sama dari bahasa buat kita ngomong-ngomong sama orang-orang di situ tuh masih susah. Jadi kita kalau mau ngomong tuh harus butuh translate gitu. Oh, Jadi begitu. susah berkomunikasi aja kalau pertama. Karena saya dengar di sana katanya bahasa Arabnya itu kan, apalagi kalian ya para mualaf ini tidak punya bekal bahasa yang yang memadai. Apalagi di sana bahasanya itu bukan bahasa Arab yang fusha kelihatannya. Iya, Amiyah. Amiyah gitu ya. Jadi siapa yang translatornya siapa di sana? Ya alhamdulillah sih, Munya anak kan waktu itu pernah pondok, jadi Iya. Munya punya dasar-dasar dikit buat ngomong gitu. Oh, begitu. Jadi alhamdulillah sih. Nah, itu bahasanya beda Beda dong. tipis aja, beda nggak Beda terlalu. sedikit. Iya. Misalnya Kita berusaha- kalau mau tanya siapa namamu gimana? Sismik. Sismik. Iya. Oh, masya Allah. Kalau apa kabar? Biasa kalau mereka mau ngomong sama kita, biasanya kalau mereka udah tahu kita dari luar negeri atau dari Indonesia gitu, mereka tanyanya pakai bahasa Fusha. Kayak halu katanya. Iya. Tapi kalau nggak baru kenal tuh biasanya Kalau bahasa Arab sana gimana? Bilang apa kabar? Shonej. Sonej. Nah, Shonej. Oh, itu jauh banget ya. Slonek. Slonek. Beda-beda orang, beda cewek cowok beda-beda. Oh, gitu. Shokumaku. Oh, itu beda-beda. Banyak bahasa mereka. Masya Allah ya. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, ini pengalaman mereka ini tentu sangat menarik sekali ya. Ini saya baru bertanya bagaimana kesan pertama mereka tiba mendarat di Baghdad ya, di Irak. Dari pengalaman mereka bertiga ini sedikit badannya agak kaget ya dengan cuaca yang begitu ekstrim, tapi ternyata kalau panas, karena mereka dari Kupang ya, biasa panas juga, cuma nggak sampai 52 derajat Celcius gitu ya. Justru mereka katanya yang sangat tidak siap itu musim dingin ya. Tapi waktu itu kalian dikasih jaket atau pemanas gitu, ada nggak, heater gitu? Alhamdulillah sih. Di ruangan gitu ada pemanas semua? Iya. Justru yang pendingin tidak ada? Pendingin ada AC kayak gitu. Bukan, saya pendingin di air nggak ada? Nggak ada. Kalau pemanas air ada? Ada. Oh, ini ya, jadi kurang lengkap fasilitasnya ya. Jadi pemanasnya ada, tapi pendingin tidak ada ya. Nah, mudah-mudahan nanti dipikirkan sama petugas di kampus ya. Selanjutnya saya mau tanya lagi kepada Syifa. Terus kalian sampai di sana itu kan di bulan Ramadan. Apakah waktu itu kalian sudah puasa ya? Sanggup puasa? Puasa sana berapa jam? Di sana sama kayak di sini. Kurang di sini ya, tapi Iya. mungkin lebih lama dikit di sana ya. Iya, Ustaz. Karena mungkin ada selisih 1 jam atau 2 jam ya, selisih dengan Indonesia kalau puasa lebih lama dikit ya. 2 jam lah kurang lebih ya selisihnya ya. Baik. Terus kalian ini kan ada pendatang baru di sana, apalagi mu'allaf. Terus kalian juga bahasa Arabnya mungkin hanya bisa anak antas saja kali ya. Nah, Namanya juga mu'allaf. Terus bagaimana pandangan mereka, sikap mereka dan perlakuan mereka terhadap kalian bertiga selama berada di Baghdad itu? alhamdulillah perlakuan mereka terhadap kita alhamdulillah sangat baik. Apalagi mereka tahu kalau kita dari Indonesia. Perlakuan mereka terhadap kita tuh Masya Allah. Benar-benar Dihormati, dimuliakan gitu ya. sangat-sangat dimuliakan. Apalagi perempuan di sana. ya. Ya, Terus masalah makan, minum gitu, tempat bagaimana? alhamdulillah semuanya disediakan. Fasilitasnya Kalau lengkap. Ramadan kira-kira suka nggak orang sana ngasih bukaan, takjil kepada kalian? Alhamdulillah kalau dari Ramadan itu dari awal sampai akhir itu kita nggak perlu masak, jadi tiap hari itu dikasih pas Subhanallah, bukanya. selama 1 bulan itu Nggak masak kita. tidak masak sama sekali ya. Nggak. Luar biasa. Jadi orang Arab itu memang kalau
datang tamu begitu, kalian dianggap tamu lah. Itu luar biasa penghormatan mereka kepada tamu ya. Mereka karim sekali ya, sangat dermawan sekali ya. Jadi alhamdulillah. Terus kalian kan dikasih zakat nggak kalau di akhir Ramadan gitu? Dapat zakat nggak kalau di bulan Ramadan itu? Karena Dapat. mualaf gitu, dapat nggak di sana? Dikasih. 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 Berapa banyak itu dikasih? Ya paling banyak dikasih tuh $500. $500 per orang. Ya per orang $500. Subhanallah, luar biasa. Terus saya dengar katanya di sana kalian dimanjakan sekali. Alhamdulillah. Jadi anak emasnya gitu ya. Alhamdulillah. Ya, apa yang membuat mereka itu senang sama kalian? Apa karena kalian cantik-cantik atau bagaimana? Karena mualaf itu. Awalnya karena kita mau belajar ke sana, kita berani karena perempuan sendiri kan, jadinya berani belajar ke sana. Iya. Dan pas mereka tahu kita tuh mualaf, nah di situ mereka mulai tersentuh dan benar-benar udah sangat-sangat memuliakan kita banget pas mereka tahu kita tuh mualaf. Luar gitu. biasa, alhamdulillah. Jadi 1 bulan pun itu kalian tidak memasak ya? Berarti rebutan orang ngasih dong. Nah, rebutan orang ngasih. Alhamdulillah. Terus kalau Samsia gimana? Di sana menjalankan puasa itu lebih panas itu kuat. Kuat, alhamdulillah kuat. Kan badannya agak kecilan dikit. Kuat ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada, alhamdulillah. Terus kesannya Samsia di sana itu perlakuan mereka yang begitu istimewa kepada kalian bagaimana? Syukurnya itu gimana? Syukur banget ya. Mungkin Kira-kira kalian pengen nggak dapat suami orang sana? Hah? enggak. Nggak pengen? Enggak. Mungkin Samsia nggak pengen. Kalau Sipa Insya Allah. pengen ya, memperbaiki keturunan ya. Iya. Kalau Mulyani gimana? Jadi melihat keramahan mereka, apalagi kan kalau orang Arab itu biasanya perempuan itu sangat dijaga, dihormati, dimuliakan. Bagaimana ya pandangan Mulyani di sana kemarin? Ya alhamdulillah sih kalau kadang-kadang kalau orang-orang di sana mereka tuh baik-baik banget. Pokoknya tahu kita tuh musafir kayak gitu, mereka tuh sangat mengutamakan gitu ya, sampai segala fasilitas kita tuh disediain gitu segala macamnya. Terus pokoknya mereka tuh khawatir banget kalau kita tuh lagi sakit, kalau lagi apa tuh mereka sampai berdatangan. Subhanallah. Tempat kita berdatangan gitu, bawa obat. Yang datang itu makanan. perempuan saja. Perempuan, ada bapak-bapak tapi mereka nggak masuk gitu. Oh, bapak nggak masuk. Depan, terus istri-istri mereka yang masuk ke dalam, Allahu bawain Akbar. makan, bawain obat. Itu rame-rame? Iya, Itu di waktu Ramadan di Ramadan waktu-waktu biasa gitu. sampai hari ini gitu. Sampai hari ini, sampai kita berangkat ke sini. Jadi kalian di sana punya orang tua angkat nggak kira-kira? Punya. Di siapa? Sampai rampasan gitu yang pengen ngangkat kita kayak gituan. Masya Allah. Jadi mereka rebutan malah ya? Iya. Kan kalian bertiga nih bisa dibagi-bagi. Yang ini anak orang tua angkatnya si Pulang, yang ini begitu mungkin barangkali gitu ya. Enggak, mereka pengen semuanya sama. Jadi ini satu punya anak angkat, semuanya mereka ambil gitu. Oh, Jadi gitu. mereka saling membantu gitu. Nah di sana kan cuma kalian bertiga yang kuliah di kampus itu. Ya tentu kalian kesulitan jumpa orang Indonesia. Nah supaya kalian bisa menemukan orang Indonesia, apakah kalian pergi ke kedutaan? Iya. Sana kan ada kedutaan, Iya, kita ke namanya kedutaan. Indonesia di Irak. Oh kalian pergi ke kedutaan? Nah kita kalau jumpa sama orang Indonesia pas waktu ke kedutaan itu baru kita jumpa sama orang Indonesia. Kalau enggak. Apakah kalian rutin ke kedutaan itu atau sesekali saja? Selama setahun di sana baru 2 kali Alhamdulillah. Jumpa nggak dengan duta besarnya? jumpa. Bagaimana kesan Pak Dubes kuliah kalian di sana? Awalnya sih Pak Dubes sama anggota-anggotanya tuh nggak percaya kalau di sini ada cewek yang datang kuliah di Baghdad. Mereka nggak percaya. Apalagi mualaf gitu ya? Iya, mereka nggak percaya gitu karena setahu mereka kan nggak ada laporan buat ke dalam ke duta besarnya Iya. kalau ada Indonesia datang gitu. Jadi saya perlu sampaikan kepada kalian, mungkin kalian belum dengar ya. Memang saya lagi sembunyikan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu sebelum kalian pulang dari Irak, telah berkunjung ke pesantren putri ini yang mulia Duta Besar Indonesia di Irak, Bapak Bambang Antarikso ya, Bapak Bambang Antarikso ya. Beliau sudah berkunjung ke sini didampingi oleh staf beliau Ustadz Abdul Wahid. Ya, jadi saya tanya, Bapak tahu dari mana ini pesantren? Nah, kata beliau, saya sudah berjumpa dengan santri Bapak yang kuliah di Universitas Abu Hanifah di Baghdad. Dari mereka lah saya mendapatkan informasi ada 3 warga Indonesia mahasiswa yang sedang kuliah di sana. Saya juga penasaran, apalagi mereka itu para mualaf. Maka saya tanya mereka alamatnya di mana. Itulah yang membuat kami bisa berkunjung ke pesantren Bapak ini, kata beliau kemarin. Jadi terima kasih juga kepada kalian ya sudah mengunjungi
kedutaan besar Republik Indonesia di Irak, sehingga membuat Yang Mulia Duta Besar Irak, Duta Besar Indonesia di Irak bisa berkunjung ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Baik, selanjutnya saya mau bincang-bincang juga seputar pendidikan kalian, ya. Apakah kalian di sana mampu mengikuti pelajaran dengan bahasa Arab yang kalian masih tertatih-tatih bahasanya? Bagaimana? Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah awalnya itu sulit banget, tapi alhamdulillah dibantu juga sama teman-teman, sama dosen-dosennya di sana juga ngerti. Ngerti, mereka juga bantu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pelajarannya juga kita pahami. Jadi sekarang udah lancar kalian bahasa Arab ya? Selama setahun ini? Alhamdulillah. Sudah bisa ngikuti ya? Alhamdulillah. Kalian ngambil jurusan apa? Usul fiqh. Apa? Fikih wa usul. Fikih dan usul. Sama, kalian bertiga ya? Sama. Jadi relatif kalian bisa mengikuti pelajaran itu. Alhamdulillah. Ada nggak kemarin disarankan kalian di persiapan bahasa dulu gitu, ada? Enggak? Nggak ada. Langsung kalian ke jamiahnya? Iya. Wah, ini luar Jamiah. biasa ya. Jarang-jarang biasanya orang dari luar itu kalau masuk ke perguruan tinggi di Timur Tengah itu mereka dimasukkan dulu di persiapan bahasa kurang lebih setahun, habis itu mereka baru mengikuti di college ya, di universitasnya. Tapi kalian ini ternyata mu'allaf malah langsung ke ke jamiahnya, ke perguruan tingginya. Itu luar biasa ya. Dan kemarin kalian kirim ke saya foto-foto kalian mendapatkan penghargaan. Apa itu? Apakah sebagai mahasiswi terbaik begitu? Iya. Ya masih Sebagai mahasiswa terbaik. Kan di situ ada kisimnya tuh baru. Jadi baru dua jurusan gitu. Dua angkatan. Dua angkatan ya. Dan kita tuh angkatan keduanya. Dan di antara semua itu kita terpilih gitu. Kalian dapat nominasi sebagai mahasiswa terbaik itu dalam aspek apa ini? Apa karena dari kualitas pelajarannya kalian nilainya tinggi, atau dari aspek kehadiran mungkin kalian paling disiplin? Itu nominasinya dari aspek apa itu? Dari belajarnya sama Disiplinnya. Iya. Jadi kalian langsung dapat penghargaan dari rektor ya? Iya. Jadi luar biasa pemirsa, mereka ini baru jalan setahun ya kuliah di Universitas Abu Hanifah di Baghdad itu, dengan modal bahasa Arab yang hanya bisa anak anta saja berangkat ke sana. Ini benar-benar rahmat Allah, dan mereka betul-betul merasakan kesyukuran kepada Allah dan terima kasih mereka kepada Yang Mulia Duta Besar Irak di Indonesia ini, karena tidak menyangka mereka ini bisa kuliah di sana, apalagi sebagai mu'allaf ya. Dan walaupun mu'allaf, ternyata mereka bisa mengimbangi pendidikan di sana, bahkan mendapatkan prestasi sebagai mahasiswa terbaik dari Indonesia. Luar biasa ini. Dan saya sudah sempat lihat juga foto-foto kalian, dan nanti akan kita share kepada pemirsa. Semoga ini menginspirasi anak-anak bangsa kita, terutama umat-umat anak-anak Islam di tanah air ini ya, bahwa kalian ini boleh dikatakan mujahidah ya. Kalian berangkat ke sana, tidak tahu medannya, bahkan informasi yang sampai kepada kalian itu negara konflik, tapi kalian punya hamasah, punya kesungguhan, punya semangat yang luar biasa sebagai wanita mu'allaf lagi. Ini saya pribadi bangga sebagai orang tua kalian ya, yang mengasuh kalian, yang mengislamkan kalian ini. Saya bangga kepada kalian bertiga. Tentu harapan saya bagaimana kalian di sana terus disiplin dalam belajarnya. Kalau bisa selesai tamat S1 itu kamu juga harus tepat waktu ya. Terus giat menghafal Quran, kemudian murojaah pelajarannya, dan apalagi kalian di sana diperlakukan sangat mulia sekali ya. Kamu katanya dapat ini ya, dapat uang saku setiap bulan. Alhamdulillah. Iya, uang saku. Ya. Berapa itu per bulan? $100. $100 per bulan per anak. Berarti kalau dirupiahkan itu 1.400.000. Sedangkan kalian itu jarang masak. Terus katanya kalian ini kalau belanja di warung-warung tradisional katanya gratis. Alhamdulillah. Gimana ceritanya tuh? Boleh diceritakan, Mulyani boleh? Alhamdulillah sih,
tahu mereka kan kita musafir, jadi kalau pas kita belanja ke sana tuh mereka suruh kita pergi aja, nggak boleh bayar gitu. Kita tuh kan biasanya malu ya, kita bayar, paksa bayar, mereka nggak mau, tetap gitu, marah, mereka marah katanya, jangan bayar kayak gitu. Jadi kalian itu beli sesuatu gitu, misalnya beli sabun. Iya, beli sabun, beli daging, beli Hah? Itu nggak bayar? Nggak bayar. Karena lihat wajah kalian beda gitu. Iya. Dia nanya nggak, kamu dari negara mana gitu? Iya, tanya dari mana gitu. Kita Terus dari Indonesia. misalnya kamu hitung nggak, kamu catat nggak, ini hari apa ya, jam berapa ya? Ini kan gratis nih. Kalau orang Indonesia kan catat itu. Kapan-kapan saya datang lagi sini gratis gitu kan? Kalian malu nggak datang lagi situ? Malu sih, tapi Malu. gimana lagi, malah kalau kita nggak datang mereka marahin, cari di mana anak-anak ini kenapa nggak datang. Oh begitu, justru kalian dicari. Iya, dicari. Karena mereka di Subhanallah. atas, mereka di bawah warung-warungnya. Terus kalau kita lewat aja kadang mereka panggil suruh ambil makanan. Allahu Akbar. Ini luar biasa nih ya. Jadi pemirsa Dapat TV rahimakumullah. Saya baru dengar ini cerita kalau mereka ini belanja di pasar-pasar tradisional gitu kan. Mereka tahu bahwa mereka bertiga ini adalah mahasiswi dari negara Indonesia. Apalagi mereka ini seorang muallafah begitu. Setiap kali mereka belanja di pasar tradisional itu mereka tidak mau dibayar itu. Allahu Akbar. Kalau di Indonesia mana jumpa kita kayak begitu. Kalaupun mungkin jumpa paling sekali lah ya. Kalau sudah kecarian gitu ya, kalian diminta asal lewat dipanggil, dikasih suruh ambil makanan, itu luar biasa. Ini kira-kira memantapkan iman kamu enggak terhadap Islam begitu? Masya Allah, sangat-sangat. Dulu kalian sebelum Muslim ada nggak kayak begitu? Enggak. Nggak ada gitu kan? Enggak. Jadi makin kuat iman kalian terhadap Islam ya? Alhamdulillah. Yang selama ini dianggap Islam itu ekstrim, tidak toleran gitu ya. Ternyata kalian sekarang merasakan indahnya agama Islam itu ya.